menggantikan seperti masih ada lain, tapi maksudnya apa yang saya menggantikan. Ya, hari ini kita bahas tentang dalam praktik. Kita tidak akan praktikin secara sendiri. Dan ini kalau habis juga kompetensinya sampai ke sini gitu. Jadi masih tahu aja. Tampilannya seperti apa. Oke. Di sini ada yang sudah pernah operasi? Sudah. Ya. Halo. Ya. Ini pet. Ya. Ya. Oh, mata. Pet tadi doang ya malah. Diamputasi. Satu. Mata ikan. Operasi mata ikan. Satu. Mata ikan. Ya enggak lah. Parah sih, parah sih. Parah sih. Oh, begini. Ada lagi. Saya pojok sebelah tidak ada. Apa? Tarik daripada Sus bundu. oke. Appendicitis. Entah bisa kelas itu boleh. Ditulik nama kan. Kemudian itu rasa nyeri. Oh iya. Itu seminggu itu belum kayak ibu itu masih kayak mungkin ada asma gitu. Asma Dema itu ada loh. Beda sistem. Lintas sistem ya. Ini PPT. Iya, saya itu. Bagus harus PPT. Itu R3 itu Zubair itu. General tadi kontak panjang berlanjut kemudian dia gagal karena akunya udah minus. Udah diperiksa udah kalau kurang gizi enggak. Nah, itu ya
ya kan pas pertama itu masih keluar cairan sama 12. Ya. Saya terima kasih. Terus ada pembuat saksi juga. Pembuat saksi bagus, bagus. Saat sebelum operasi, ya padahal operasinya adalah sama. Karena ada beberapa apendisitis itu kan situ. Jadi masuk tambah lagi dari pemeriksaan fisik saja sudah sangat mendukung untuk diagnosis apendisitis. Sudah langsung naik operasi karena kalau tidak mungkin bisa dari begini. Tapi masih ada proses beberapa hari dan kalaupun ada minus ya, tapi tetap dia dioperasi. Oke. Nanti kita lihat. Oke, jadi perioperatif itu apa? Perioperatifnya adalah perawatan yang berfokus pada pembedahan pasien. Jadi mulai persiapan pembedahan sampai dengan pos pembedahannya. Nah, kalian kan sudah dapat perioperatif di KMB ya? Iya. Masih. Jadi saya nggak akan mengajukan situationnya seperti apa. Kalau konsepnya sama, ya. Oke, perioperatif ini menggabungkan dari 3 fase perioperatif, intraoperatif, dan pasca-operatif. Walaupun mungkin secara teori dan ya, kalau di teknis atau di praktiknya ini sudah area-area yang berbeda. Jadi kalau kayak perioperatif ya pasti di ruangannya atau dirawat inap atau di UGD bahkan untuk operasi-operasi situ. Intraoperatif ya di kamar OK-nya. Nah di kamar OK itu ada bagian pasca operatifnya atau bagian ruang observasinya. Itu dan ini biasanya penanggung jawabnya kalau perawat itu juga berbeda-beda. Jadi yang di kamar OK itu sendiri, ya, yang diobservasi itu sendiri, dan yang di ruang rawat persiapan itu sendiri. Nah ini yang mungkin berbeda dengan yang kasus yang sekarang lagi ramai ya, yang dokter bisa mulai dia persiapan sampai dengan OK, sampai dia benar-benar bangun 100%. Itu memang satu dokter anestesi. Kalau bedah, dokter ya hanya di kamar bedahnya saja. Lalu dibuka, untuk lagi sudah jawabnya selesai. Tapi kalau anestesi ada di fase semuanya. Sama juga nanti kalau mungkin ada yang tertarik, kalau di OK itu kan ada lagi spesialisasi ya, bisa perawat instrumen, ada perawat anestesi juga, gitu. Nah itu juga di masing-masingnya punya jobdesk yang berbeda-beda. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum dilakukan proses pembedahan, yaitu orang tua pasti karena kita anak ya. Jadi anaknya disiapkan, ya orang tuanya disiapkan. Staf perawatnya ini mulai dari rawat inap, nanti di OK ada perawat operator, ada apa namanya
perawat anestesi, terus tim dokternya, dari dokter-dokternya, dari anestesinya, itu adalah satu tim yang harus disiapkan ketika kita mau melakukan pembedahan. Persiapan yang dilakukan ini tergantung dari tipe prosedur pembedahan yang saya sampaikan. Apendisitis aja itu ada yang situ, ada yang kayak malah dia masih perencanaan. Kalau pemeriksaan secara dari itu tapi ada juga yang hari ini operasi, jam 6 masuk, jam 9 lagi operasi. Nah itu ada juga. Jadi terus habis itu kayak tadi operasi makan ikan jadi ya. Nah seperti itu. Operasi makan ikan gitu. Kalau pada orang dewasa mungkin bisa lokal anestesi ya, tapi kalau pada anak itu general anestesi tepat. Terus operasi-operasi besar, operasi perut gitu ya, peritonitis mungkin, atau operasi-operasi kepala, ada anak boleh masuk kan dia sudah 20 menit? Enggak. Oke, sekarang mulai. Oke, kita lanjut. Terus dilihat dari usia anak. Jadi kalau anak mungkin sudah remaja atau sudah sekolah, itu akan lebih mudah kita untuk memberikan pemahaman. Tapi kalau masih usia prasekolah, itu susah banget gitu ya, untuk memahamkan mereka tentang apa yang akan mereka jalani. Terus tergantung juga perkembangan dari anaknya, kemampuan anak untuk menerima apa yang kita jelaskan, itu juga akan mempengaruhi persiapan yang akan kita. Yang pertama adalah melakukan pengkajian terkait dengan kondisi fisik dan psikologis anak dan keluarga. Jadi tidak hanya fisik aja ya, tapi psikologisnya juga harus disiapkan baik itu anak maupun keluarga. Malah kamu takut nggak waktu mau operasi? Kamu takut ya? 1 sampai 10 takut berapa? Saya penenangkan nggak nama? Ya. Cuek, judes. Oke. Nah, itu jadi harus mempersiapkan dan kaji ya, untuk kebutuhan baik fisik maupun psikologisnya. Baik anak ataupun keluarga akan merasa cemas sehingga penting bagi perawat untuk membuat suasana menjadi tenang. Ya, nanti kita ada satu video yang kita bisa membantu. Terus caranya Iya. Ini skoliosis. Iya, maksudnya. Mana LCD? LCD-nya mana? Gak ada LCD. Usaha yang bagus. Iya. Minta PPT. Misal misalnya lengkap ini kan Strona kan pengennya ini kan ini udah ada tinggal di fase-fase atau iya lah
Tapi EMS itu maksudnya objektif kan? Mana? Itu pakai background, EMS, methods, result, conclusion. Dipisah-pisah itu pas-pas lagi. Iya masuk di pas-pas lagi. Iya maksudnya dipisah ya. Itu kan metode apa? Abstrak kan ada yang baris-baris para. Iya baris-baris. Baris-baris itu sama aja objektif. Enggak, beda. Samain sama tekstural aja. Ojo nggak upah gitu. Apa sih? Yus, M tulis aja M. Iya tuh begitu. Ini koordinasi ini. Ditulis sih M, yuk M. Kalau nggak salah ya. Pokoknya di template itu nggak kayak gitu. Kayak gini. Ya berarti penyesuaian di tahun ini. Oke, lanjutnya. Iya. Terus, ya, nanti kita akan menikmati satu video di mana kita bisa membandingkan apa yang terjadi di luar dengan apa yang yang sudah punya pengalaman, Sangat jauh. melihat sumbernya atau kakek nenek atau siapa yang pernah menjalani pekerjaan. Jadi kalau di luar itu pajak pribadi itu ya masih suatu hal yang memungkinkan. Ya. Tapi di kita kayak sekarang yang kita tahu vokal itu 24 jam. Ya, terus kapan belajar mainnya gitu ya. Kira-kira kapan gitu. Nah, kalau di luar masih bisa aja. Nah, terus perhatikan stresor yang muncul saat akan dilakukan pembelajaran dan melakukan perawatan keputusan pada keluarga. Jadi terlibatkan dari orang tua, ibu itu khususnya itu sih ya dari beberapa yang saya lihat di rumah sakit di luar itu memang masih ibu walaupun bapak ada itu ya bapak cukup diam dan dari sisinya sudah selesai. Tapi yang banyak cari informasi atau mungkin ketika anak sesi itu yang mendampingi anaknya itu ya ibunya. Stresor tersebut antara lain adalah berpisah. Kalau pada mungkin malah waktu itu takut apa kalau takut mati, takut operasinya yang dipotong apa yang kita dipotong lainnya, atau apa deh? Atau takut kita apa? Oh, takut nggak sembuh. Waktu proses mau operasi itu juga masih takut nggak sembuh atau oh operasi itu adalah jangan bakal sembuh gitu nggak? Karena lihatnya oh takutnya itu jadi nyerinya ya kayak ada kita dilukai gitu ya. Dilukai, disakiti, disakiti. Nah, di sini memang pemisahan itu kalau pada usia sekolah ke bawah itu masih menjadi stresor yang utama karena di beberapa tempat itu operasi itu tidak sampai pintu oka besarnya bukan pintu ruangan oka kayak kita ada sisa oka satu oka dua oka tiga gitu kan kayak keluar kita ngantor itu cuma sampai keluar lift aja terus masuk ke sini ya ini ya sendiri sama alatnya itu pada beberapa anak tidak bisa mentoleransi itu. Terus persiapan preoperatif kayak misal puasa. Tapi kalau sudah kelas 6 kan ya sebelum puasa ya makan aja. Tapi kalau pada anak ya makan, pengen itu, pengen jajan. Terus nyeri, ketakutan, gangguan kegiatan sehari-hari, proses anestesi berkurangnya privacy. Nah mungkin kalau kayak kamu belum berpikir ya, nanti anestesi gimana ya, saya ditunjukkan. Terus itu saya bangun apa enggak, gitu kan enggak ada dia. Belum ada. Tapi pada fase-fase remaja itu sudah menjadi salah satu ketakutan juga. Lalu pada anak dengan usia yang lebih muda mungkin membutuhkan persiapan lebih tepat menjelang hari pembedahan dilakukan. Dan proses menunggu yang terlalu lama versus persiapan yang terlalu dekat. Kira-kira enaknya mana? Operasi itu atau operasi terencana? Kenapa? Lebih siap ya daripada yang itu. Bukannya kalau situ nggak cuma berpikir langsung action aja.
kalau terlalu lama yang penting. Dari dulu ya. Oh, anaknya ya, anaknya ya. Jadi memang ini ya dua-dua plus minus ya. Kalau yang mana namanya yang terlalu dekat itu memang kesempatan kita untuk memikirkan stresor itu kayak terbatas gitu. Kayak misalnya kayak sekarang kita ujian gitu. Kan kadang sudah habis itu berjalan. Iya. Coba kalau kita depan kita ujian ya. Prepare. Saya bilang nggak jadi ya dek, maaf kita undur 1 bulan lagi. Kan kayak menunda menunda kesalahan. Udah kesel. Terus gitu. Tapi ya kalau kita lihat positifnya ya rencana pasti secara konsep ya dia akan lebih tersiapkan semuanya. Iya. Ya, tadi harusnya mungkin bisa diperbaiki dulu sebelum dia naik operasi gitu. Dehidrasinya harus nggak ada dulu sebelum dia naik operasi. Kalau situ kan ya semuanya situ gitu. Kalau dia ada anemi ya harus ditransfusi pada saat nggak ada anemia itu ya harus ditransfusi saat itu juga. Nah jadi dan ini yang sering terjadi juga di Indonesia rencananya itu tidak tahu kapan gitu. Kalau itu tidak situ ya kayak misal repair stoma gitu ya itu kan masih tidak mengancam nyawa ya. Jadi kadang harus menunggu ketersediaan uang rawatnya, kadang harus menunggu kosongnya kamar operasi gitu dan itu bisa berbulan-bulan. Kadang juga ada yang dari daerah itu datang ke rumah sakit itu hanya tunggu ketersediaan kamar dan ketersediaan jadwal operasi. Terus proses persiapan pembedahan bervariasi berbagai macam setting, jadi nanti tergantung dari rumah sakitnya juga. Namun pada semua level itu pasti ada edukasi. Kalian sudah diajarkan tentang disab training ya. Iya. Jadi ini sebenarnya salah satu bagian disab training itu nggak hanya nanti ketika mau pulang saja, tapi dari pertama masuk sampai dengan proses itu pulang. Dan edukasinya pendampingannya juga dari jangan dia masuk sampai dengan dia pulang. Kalau pre-nya apa, infonya apa, posnya apa, itu semua terencana dalam disab training. Terapi bermain anak sangat penting baik saat persiapan sebelum pembedahan ataupun alternatif. Kalau kita lihat buat itu ada yang untuk mau operasi itu semacam pakai kostum-kostum superhero gitu. Jadi dia dibawa ke kamar operasi itu pakai bed lah, apalah gitu. Dan yang bawa itu perawatnya dan juga orang tuanya di salah satu rumah sakit itu. Jadi karena mungkin hubungannya sudah sangat bagus ya dan dilengkapi dengan permainan, jadi anak-anaknya ya percaya aja gitu. Jadi ketika dibawa ke kamar buka ya dia happy aja. Tapi juga ada yang nangis. Ya. Nah, terus orang tua adalah edukator primer. Jadi proses pembedahan yang berhasil itu tidak terlepas dari peran orang tua dalam menyiapkan anaknya. Gitu ya. Kalau anaknya masih kecil, ya mungkin tidak sebegitunya edukasi yang diberikan. Tapi kalau sudah dia mampu memahami, ya harus dijelaskan. Anak memiliki resiko yang lebih besar untuk dehidrasi dibandingkan dengan orang dewasa. Maka waktu puasa mereka cenderung lebih pendek. Tadi kalau malam 8 jam ya. Nah, kalau pada anak ini bervariasi sebenarnya tergantung dari fasilitas protokol yang ada di fasilitas dan juga. Nah, di persiapan preoperatif, baik anak dan orang tua ini harus siap menghadapi prosedur dan harus menyetujuinya. Ada inform konsen yang di sana harus disetujui, nanti harus dijelaskan kira-kira komunikasi bagaimana, dampak terburuknya apa, itu harus dijelaskan. Tidak hanya hasilnya, ya. Terus jelaskan kenapa prosedur ini dilakukan, hasil yang diharapkan, serta potensi risiko dan manfaatnya.
Pastikan anak sehat secara medis untuk menjalani operasi. Jadi yang pertama, perbaiki ketika ada defisit cairan. Lakukan resusitasi, jadi sebelum prosedur operasi darurat itu kita akan hidrasi dulu, IV bonus normal salin 10 sampai 20. Nah, ini setelah 10 sampai 20 miligram per kilogram berat badan, ini nanti akan kita lihat dulu responnya seperti apa. Kalau responnya masih kurang, kita akan ulang sesuai dengan kebutuhan anaknya. Ini untuk memperbaiki defisit cairan yang akan beresiko ketika anak itu ada di posisi berdarah. Bahkan darah setiap keluar, harus lingkungan yang dingin gitu ya, itu mempengaruhi hidrasinya nanti. Perbaiki anemia. Jadi di awal itu akan dicek dulu secara fisik dan nanti dikonfirmasi dengan hasil laboratorium. Yang pertama tadi terkait dengan hidrasi, yang kedua adalah terkait dengan anemia. Kalau anemia berat, ini nanti akan mengganggu transportasi oksigen karena kalau pada saat di anestesi kan kestabilan dari cairan, habis itu sirkulasi darah itu harus bagus. Kalau enggak ya nanti akan mempengaruhi sistem dan juga anestesi sendiri itu akan menurunkan kerja dari beberapa organ. Misal otot-ototnya itu kan juga ikut melemah ketika dia di anestesi. Jadi upaya pernapasannya itu memang ada juga yang dibantu dengan penggunaan oksigen ataupun venti. Terus di sini harus dikasih transfusi kalau dia operasinya darurat. Misal dia kecelakaan gitu ya, habis itu cedera otak dan otak. Nah kalau kita observasi dia mengalami kehilangan cairan kehilangan darah yang banyak, terus dia ternyata habisnya memang turun, mau nggak mau sebelum operasi harus ditransfusi dulu, diperbaiki dulu. Nah, tapi kalau pada anak-anak dengan operasi yang berencana, ini tidak harus langsung ditransfusi, tapi pakai obat-obat general untuk anemia. Kalau obatnya sudah bekerja ya udah. Tapi kalau enggak ya baru ditransfusi. Periksa apakah anak berada dalam kondisi nutrisi terbaik, yang baik diperlukan untuk penyembuhan luka. Nah, ini yang terjadi pada anak. Sudah jelas-jelas albuminnya juga operasi, makanya lukanya dia nggak tutup. Padahal ini harusnya itu dikoreksi di awal. Nah, periksa apakah perut anak dalam keadaan kosong sebelum diberikan anestesi. Pada bayi kurang dari 12 bulan, anak tidak boleh diberikan makanan padat secara oral selama 8 jam. Jadi sama tuh kayak si mama tadi 8 jam. Tapi kalau dia susu formula itu boleh sampai 6 jam. Kalau dia cairan ini kayak misal sup gitu ya, sup bening air putih, nah itu berarti di 4 jam. Dan juga ASI itu 4 jam. Jadi kalau misal mau operasi 4 jam sebelumnya itu dikasih susu itu masalah. Kalau pada bulan dewasa kan dia sudah. Jika diperkirakan akan berpuasa jika diperkirakan akan berpuasa dalam waktu lama, berikan cairan IV yang mengandung glukosa. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu itu kan ada operasi yang panjang ya. Jadi misal sebelumnya itu ada operasi lain, harusnya selesai jam 10, memanjang, kan jadwal selanjutnya ini kalau kadang disiapkan jam 6 tapi masuk otaknya misal jam 8. Itu pada anak harus dicatat beneran karena puasa yang kurang makan nanti dia bisa hipoksigen juga. Iya. Terus investigasi lain atau pemeriksaan lain itu mungkin diinvestigasikan tentang pemeriksaan klinis lengkap pada anak. Operasi kecil misalnya perbaikan retina, tidak ada pemeriksaan penunjang operasi. Untuk operasi besar itu periksa HB ya, dan harus
siapkan darah untuk kepentingan transfusi. Kalau kecil sih biasanya enggak harus cek keseluruhan, kayak misal makan gitu. Nah itu enggak harus cek keseluruhan. Tapi kalau operasi besar, misal tumor, operasi abdomen gitu ya, nah itu harus diperiksa. Nah pemeriksaan lain spesifik itu tetap tergantung dari kemampuan anaknya, ya. Kalau anaknya kok kayaknya begini, nah itu harus diperiksa lebih lengkapnya. Kayak misal dia kemungkinan infeksi ya, nah itu ini juga harus melengkapi pemeriksaannya dengan juga. Terus perawatan dilakukan untuk mengurangi kecemasan pada anak kalau orang tua pada saat proses anestesi merupakan hal yang penting. Orang tua boleh nggak sih menemani anak saat anestesi? Boleh nggak? Berarti orang tua boleh masuk kan? Batas anestesi di mana? Di ruang transisi. Suami saya. Kan beda terus. Kan beda. Beda ya? Iya. Bedanya apa? Ya, boleh sampai dengan kamar oka sampai dia tidur. Setelah tidur baru diusir. Oh, pakai baju hijau-hijau itu ya, Mas? Iya. Semuanya ya lengkap kayak perawatnya itu untuk masuk. Jadi nanti kalau gambarannya di videonya itu kayak elus-elus anaknya. Jadi anak itu tuh tertidur, ibunya ada, dan nanti ketika dia dipindah ke kamar observasi, ini masih area luka biasanya. Iya. Di observasi itu ibunya sudah harus dimasukkan. Jadi ketika membuka mata itu yang dia lihat pertama kali adalah ibunya. Jadi nggak ada tadi perpisahan terus trauma diminimalkan dengan cara itu. Tapi kalau di Indonesia ya. Tapi kalau SC kalau di Indonesia sudah lah. Tapi saya nggak tahu kalau di rumah sakit negeri ya, apakah suami itu boleh mendampingi. Tapi kalau di rumah sakit swasta, rumah sakit ibu dan anak itu suami boleh masuk ke kalau dari proses awal sampai dengan bayi lahir. Jadi nanti yang ada ini bukan perawatnya, itu hanya lahir mengenalkan sebagai ayahnya. Model. Karena mungkin bisa ibu lahir kan orang sakit ya. Yang diperlakukan dan jadi memang untuk momen-momen yang berbahagia gitu. Jadi perawatnya juga itu. Jadi ya kayak foto berbicara dan bimbingnya itu padahal kalau perawat masih di tapi yang kalau ke atas sudah menikmati momen bahagia itu. Tapi kalau di saya kurang tahu ya, belum ada pengalaman beliau agak karena kadang mereka kan juga crowded dengan berbagai lokasi yang ada. Kalau dan anak itu kan paling ya SC aja dari satu SC ke SC yang lain. Terus, nah ini setelah itu orang tua diminta keluar ruangan karena anak sedang operasi, namun perawat tetap menginformasikan namanya prosedur operasi yang akan berlangsung dan status kondisi anak selama proses operasi. Nah ini kalau di luar negaranya memang ada kayak informasi reguler gitu ya yang kita sekarang seperti ini. Tapi kalau di kita kan belum ya. Nanti paling informasinya alhamdulillah operasinya selesai. Jadi akhir selesai baru diinformasikan. Atau mungkin pada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan menginformasikan ke orang tua, misal kondisinya jelek, dan lain sebagainya, nah itu juga diinfokan kalau di kita. Intraoperatif ini memerlukan terjadi dan perencanaan yang cepat. Staf ruang operasi yang diuji sebagaimana sebuah tim,
termasuk ahli bedah, staf anestesi, perawat, teknisi scrub, dan lain-lain, pastikan semua sudah tersedia sebelum mulai operasi. Kayak di apa namanya di kasus yang sekarang sedang hangat ini kan, kalau operasi itu tidak berhenti ya. Jadi dari satu operasi dibersihkan, habis itu kan dipersiapkan untuk operasi selanjutnya. Putarnya itu terus. Dan orang-orangnya ya kalau perawat ya memang ada shiftnya ya, tapi dalam satu kerja itu ya dia kalau operasi yang kecil itu bisa beberapa kali operasi, tapi kalau operasi besar gitu ya sebesar 4 jam itu ya itu paling satu shift cuma satu itu dibandingkan tempat yang lain, atau 4 jam tapi kan nggak boleh kalau kita set shiftnya jam 2 ya, tapi operasi kita belum selesai kan tidak bisa dioper ke perawat selanjutnya. Jadi kita harus menyelesaikan sampai operasinya selesai. Anestesi yang dilakukan pada bayi dan anak ini mengalami nyeri sama seperti pada orang dewasa sebenarnya apapun itu, tapi ekspresinya berbeda antara anak dan orang dewasa. Jadi prosedur ini jadikan prosedur yang senyaman mungkin untuk anak. Special consideration ini yang sering terjadi pada intra operatif ya. Yang pertama adalah terjadinya hipotermia. Karena kalau pada anak masih lebih mudah untuk kehilangan panas dan juga produksi panasnya masih sangat terbatas dibanding dengan orang dewasa atau anak yang sudah remaja. Gitu. Hal ini penting karena hipotermia dapat mempengaruhi metabolisme obat, anestesi, dan pembekuan darah. Dan cegah hipotermia di ruang operasi dengan menjaga suhu lebih dari 28 derajat Celcius. Makanya kalau kita orang biasa sebenarnya masuk ke OK itu kan dingin 28 derajat Celcius. Saat mengoperasi bayi atau anak kecil dan menutupi bagian tubuh anak yang terbuka. Jadi sebisa mungkin yang dibuka itu adalah area yang dilakukan pembedahan. Gunakan cairan hangat tapi tidak terlalu panas. Nah, di ruang operasi itu ada yang namanya penggunaan cairan. Jadi kalau minyak botol ini kan ini jam 25. Kalau ke sentral ya, kalian nggak dikasih ininya ya? Oh iya. Hah? Jadi satu semuanya 5 hari ya. Nah, kalau di saat ini kan kalau di ruangan yang dingin kan dia dingin sak airnya. Nah, begitu juga kalau di kamar OK, makanya di kamar OK itu ada penggunaan cairan sehingga cairan nanti yang kita masukkan ML atau ML-nya itu dalam kondisi yang aman. Hindari prosedur yang lama lebih dari 1 jam kecuali anak dapat tetap hangat. Jadi suhu itu harus dimonitor terus-menerus. Terus pantau suhu anak sesering mungkin dan setelah operasi. Hipoglikemia pada bayi dan anak risiko mengalami hipoglikemia karena terbatasnya kemampuan mereka dalam menggunakan lemak dan protein untuk glukosa. Jadi gunakan infus glukosa selama anestesi untuk membantu menjaga kadar gula darahnya. Jadi nanti yang dipakai adalah ml atau ms ditambah dengan glukosa 5%. Periksa glukosa darah secara teratur karena mungkin ada tanda-tanda hipoglikemia yang terlihat, ya. Itu harus kita observasi. Makanya kalau yang kayak pengalaman anestesi atau dokter anestesi itu dia akan fokus pada kondisi-kondisi ini. Kalau yang bedah ya sudah dalam operator itu kan tanggung jawabnya berapa kasa yang masuk, berapa kasa yang keluar, berapa darahnya, gitu kan. Terus lagi itu insightnya berapa yang masuk, sudah keluar semua atau belum, itu kan tanggung jawab bedah dan operator ya. Tapi kalau yang anestesi itu yang di DTP, gitu, hipoglikemi, hidrasi itu semua pada anestesi. Blood loss, jadi
eh, kehilangan darah ini juga harus dicatat dengan baik. Kalau memang kehilangan darahnya ini besar, itu akan digantikan. Kita sudah menyiapkan darah untuk transfusinya. Jadi untuk operasi-operasi besar itu biasanya langsung dipesankan darah untuk jaga-jaga ketika ada kehilangan lebih dari 10%. Sekarang yang pos operatif ini sudah berpindah dari kamar operasi ke ruang recovery, ya, ruang observasi. Komunikasikan kepada keluarga tentang hasil operasi, masalah apapun yang dihadapi, dan perjalanan pasca operasi nanti yang diharapkan. Segera setelah operasi, pastikan anak pulih dan aman setelah anestesi. Pasien harus ditempatkan di bangsal atau area pemulihan di mana dia dapat diobservasi. Ini kalian pernah ingat kasus berapa ya? Setahun atau 2 tahun yang lalu yang apa itu? Yang operasi Amanda akhirnya meninggal. Pernah lihat ya? Itu kan kalau saya melihat ya dari bacaan-bacaan yang saya baca lebih ke kurangnya observasi. Karena walaupun itu operasi sebenarnya kan operasi kecil ya gitu. Tapi komplikasinya adalah perdarahan di rongga mulut nanti itu yang akan menutup jalan nafasnya. Itu yang kemarin terjadi pada anak itu. Karena kan itu kan sudah didampingi sama ibunya terus jadi sebelum itu tuh sebenarnya sudah ada proses gitu, proses apa namanya gangguan dari jalan nafasnya sampai dia morot itu kan sejam, jadi sudah sampai ke hipoksia cerebral gitu. Nah terus akhirnya meninggal. Padahal itu entah kakaknya entah adiknya sebelumnya itu. Jadi mereka ini luar biasa ya. Jadi mengoperasikan anaknya dua itu dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi yang pertama itu nggak tahu saya tadinya gitu, terus yang kedua ini yang meninggal itu. Yang pertama ini oke-oke saja. Dan operasi Amanda kan juga dianggap dia itu gitu kan. Tapi kemarin juga ada di mana kasusnya meninggal anak tenaga kesehatan juga. Dan operasinya adalah cuma kalau itu nggak media ya. Nah, tahu juga sih sebenarnya apa yang terjadi. Nah, makanya di kooperatif kita harus tahu sebenarnya komplikasi pembedahannya itu apa. Kayak kita satu kemarin pakai green nggak? Pakai. Nah, greennya itu harus diobservasi gitu ya. Terus habis itu kandungannya harus diobservasi selain dari keseluruhan tanda-tanda kita hemodinamik dan lain sebagainya. Terus, nah di sini pantau jalan nafas, ya, pernafasan dan sirkulasi, amati tanda-tanda vital, pantau saturasi oksigen, observasi pasien dengan cepat sampai Setelah operasi anak-anak dibawa ke unit perawatan atau rumah pemulihan, perawat akan melakukan pengkajian rutin. Saat anak terbangun, orang tua harus hadir untuk membuat suasana nyaman dan menenangkan. Kemarin sama dokter ibunya sama juga. Enggak, Oh enggak, siapa? sama Om. Oh. Nyaman. Ya biasa aja. Usia berapa sih? SMA kelas 10. Oh, wah ya. Dan ibu itu sudah nomor ke sekian ya. Oke. Terus anak juga mungkin bisa membawa mainannya atau bonekanya atau bantalnya gitu ya di ruang ini ya, bukan di ruang tanya ya, di ruang ini gitu. Ketika dia menemukan barang-barang yang familiar selama ini. Terus berikan selimut untuk meningkatkan kenyamanan. Perawatan ini harus diberikan sesuai dengan instruksi. Fluid management pada saat pasca operasi ini memerlukan dari cairan internal. Jadi kalau orang tersebut itu bisa kita tambahkan sampai 150%. Ya.
cairan yang kita gunakan itu adalah LR dan glukosa 5%. Karena glukosa ini akan membantu untuk menurunkan resiko dari hipoglikemia operasi. Nah, tapi kalau kita pakai glukosa 5% saja karena dia tidak mengandung sodium, takutnya akan terjadi hiponatremia dan cerebral edema. Jadi yang dipakai tetap LR dan glukosa. Tata cairan masukan dan keluaran, nah ini disesuaikan ya nanti ya. Ada produksi urin yang harus kita hitung. Kalau pada bayi 1 sampai 2 ml per kilogram per berat badan per jam. Kalau pada anak-anak itu 1. Jika dicurigai retensi urin, kita bisa pasang kalender urin. Hanya kita memberikan pengukuran semangat urin lebih gitu ya, lebih terukur. Kalau kita pakai Pampers itu kan pakainya dibangkan ya pada anak-anak ya, pada bayi gitu. Kita untuk keluarannya rutin dengan menimbang Pampersnya. Kontrol nyeri rencana untuk manajemen nyeri pasca operasi. Nah ini tergantung dokternya masing-masing juga ya. Dan sekarang ini kan manajemen nyeri berkembang sangat pesat ya. Contohnya kayak melahirkan aja dengan itu sangat benar. Sama sekarang ya ada banyak metode untuk melahirkan bayi itu, ada yang pakai anestesi juga, melahirkan rumahnya jadi nggak begitu terasa sakit gitu. Terus pokoknya juga kalau SC itu juga yang dari ibu sakit berat katanya nggak bisa cerita gitu ya. Aku tanya ini sampai sekarang nyaman-nyaman aja, jalan-jalan aja, habis operasi gitu. Nah itu perkembangan manajemen ibu besar. Dan ini juga harus diintervensikan pada saat pembukaan. Terus nutrisi, kondisi pembedahan yang meningkatkan kebutuhan kalori, jadi pada prinsipnya adalah hasil PKBP, ya, tinggi kalori dan tinggi protein. Kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu, perlu melakukan pemaksaan NGT. Kalau memang asupan kalorinya tidak masalah. Prevention of complication, ada anjuran mobilisasi dini. Nah, ini ada, apalagi kalau operasinya itu sebesar operasi abdomen gitu ya. Operasinya kan gitu-gitu aja, karena dia nggak mau mengembangkan perutnya, gitu ya. Dan ini akan nanti bisa menyebabkan adaptasi. Terus olahraga aktif ini sebenarnya aktivitas fisik yang baik itu aktif maupun pasif, mau itu bisa dilakukan. Terus gerakan sendi, cegah kerusakan kulit dan juga ikan. Makanya beberapa kondisi kan memang harus bed rest, dan itu yang kita harus selalu memonitor kondisi di apa namanya Pampers ataupun di underwear-nya, ya jangan sampai nanti penyakit yang lain itu sembuh tapi ketambahan luka yang sampai dalam. Ada juga yang Pampers anak usia 4 tahun sampai ini operasi plastik untuk penutupan dekubitusnya. Jadi sudah sembuh tapi dapat penyakit lain. Nah, cuma pindah dari dokter anak ke dokter bedah plastik gitu. Nah, itu yang harus ditekankan ya. Walaupun anak itu masih, nanti kalau kalian jadi perawat anak ya, anak itu masih bisa kita apa-apakan gitu. Jadi kalau sampai terjadi itu ada anak itu memang salah kita. Tapi kalau orang dewasa, mobilisasinya kan berat ya, dan keleluasaannya itu tidak luas gitu. Nah kalau pada bayi, apalagi dan banyak apalagi yang pakai venti itu kalau pada orang dewasa itu ya sudah terletak aja mau kapanpun gitu kan. Nah kalau pada bayi itu bisa ditekan, bisa ditekan,
terlentang kan gitu. Jadi untuk menghindari kerusakan kulit dan luka tekan ini perlu intervensi yang optimal dari kita. Walaupun sekarang kemarin saya ke salah satu institusi Bandung ya, dia punya inovasi itu buat tempat tidur untuk yang imobilisasi. Tapi tempat tidurnya bukan kasur detritus. Kalau kasur detritus dia cepat gitu ya. Nah ini yang dioperasikan itu adalah tempat tidurnya. Jadi bagian tempat tidur itu bisa, jadi dia di tengah, jadi nanti ini bisa terus nanti ini berubah di jadi di panjangnya itu ada satu tempat kalau nggak salah. Jadi bisa bagian lututnya itu bisa diangkat, bisa jadi satu. Jadi yang buat dan itu semua pakai sudah pakai listrik gitu ya, sudah pakai sistem gitu. Jadi tinggal pencet-pencet aja, udah kan kita bolak-balik sih. Pasien Apa ya? mahal. Inovasi yang bisa dikembangkan lebih lanjut ya nanti. Nah, oh iya, mereka juga punya robot itu untuk, jadi latar belakangnya adalah sekarang ini kan banyak anak-anak yang tidak diajak ngomong sama orang tuanya. Ya, jadi robot ini adalah menggantikan orang tuanya untuk ngajakin ngobrol. Nah, jadi banyak sekali inovasi yang bisa dihasilkan ya dari kita dalam misalnya mau apa enggak. Tapi ya mahal kalau itu berhubungan dengan teknologi informasi. Terus ada tachycardia. Ini biasanya nyeri, hipovolemi, anemia, demam, hipoglikemia atau infeksi. Jadi yang ditunjukkan adalah tachycardia post operasi. Kaji kira-kira mana penyebabnya dan perbaiki nanti penyebabnya. Ya bisa memberikan oksigen, bisa transfusi, bisa pemberian cairan kalau dia hipovolemi dan juga pemberian obat nyerinya. Karena saya pernah laparoskopi, begitu buka mata itu nyerinya luar biasa, sampai teriak masukin obat selesai nyerinya. Jadi kayaknya lupa aja untuk menyuntikkan anti nyerinya. Nah itu yang harus diingat-ingat ya, karena sakitnya luar biasa kalau pos operasi nggak minum atau nggak dikasih obat nyeri. Ada juga bradikardi. Ini harus yang pertama harus didahulukan kemungkinan adanya hipoksia kalau dia bradikardi. Nah, kalau misal tidak ternyata hipoksia, ya sudah, baru kita akan cari yang lain. Tapi begitu ada bradikardi, pertama yang harus kita curigai adalah adanya hipoksia. Jadi langsung pasang saturasi oksigen, BGA gitu ya, untuk memastikan dia hipoksia atau enggak. Demam ini pada beberapa kasus sebenarnya hal yang normal terjadi karena adanya luka, itu kan ada proses inflamasi yang terjadi ya. Salah satunya adalah pembentukan panas. Di panas ini makanya dia fever. Tapi nggak sampai yang 39 itu enggak, paling 38, 385. Nah kalau dia sudah tinggi kemungkinan juga ada infeksi, nah itu baru yang kita treatment. Tapi di beberapa protokol juga langsung diberikan antipiretik untuk intervensi vasokonstriktifnya. Output urin yang rendah mungkin disebabkan karena hipovolemi, retensi urin atau gagal ginjal biasanya disebabkan karena resusitasi cairan yang tidak adekuat. Jadi harus dikaji lagi keseimbangan cairannya bagaimana. Dari curigai hipovolemi yang harus masuk, tapi ingat pada anak-anak tetap harus ada hitungannya. Contohnya saat kayak ini, jadi kasih dulu 10 sampai 20 mg per kilogram berat badan, kaji lagi sudah efektif atau belum. Jika belum, baru ditambahkan lagi
sampai kadar tertingginya adalah 40 mg per kilogram berat badan. Nah, kalau pada orang dewasa kan beda ya. Kalau orang dewasa kayak contohnya ada perdarahan postpartum, gitu ya, sudah mulai menerima kesadaran, sudah beradi, sudah tensinya turun, kita pasangin, kita masukin cairan saja sudah nggak pakai tos, tapi pakai ditekan. Jadi kita pakai tensi, jadi kita apa namanya tekan, jadi masuknya akan lebih cepat. Terus kita lihat responnya, kalau responnya terus bisa ketawa, bisa respon kita ya, oke, berarti dia ditambahkan sampai dia dalam kondisi yang oke. Nah, kalau pada anak nggak bisa, harus sedikit-sedikit, nggak bisa langsung dikasihkan secara berlebihan, nanti dia mudah banget untuk ke hipervolemia, malah nanti jadinya lebih berat lagi. Terus postoperatif monitor vital sign secara reguler, monitor drainase pada area luka, entah itu di abdomen, kalau memang ada drainnya, bagaimana produksi cairannya, di kasarnya, kalau oke ya lanjutkan dan monitor timnya. Ini komplikasi yang umum terjadi pada beberapa operasi vital ya, tapi bukan operasi itu adalah anamnesis karena tadi proses pernapasannya yang tidak maksimal gitu. Nah, ini biasanya diintervensi dengan salah satunya adalah upaya memaksimalkan atau mengoptimalkan inspirasi dan ekspirasi. Jadi dia pakai pil balon. Itu latihan sendiri untuk biar dia bisa inspirasi dan ekspirasi dengan kuat. Perencanaan pula mengkaji kebutuhan keluarga dan anak dan menjalankan berbagai solusi yang efisien dan efektif. Jadi di sini beberapa anak itu membutuhkan rawat lanjutan ya, kayak misal dia pos anoplasti gitu, pembuatan anus gitu. Nah, itu kan ada perawatannya di rumah. Jadi ada apa namanya itu, latihan kontraksi dari otot-otot anusnya, itu ada alat yang harus dimasukkan untuk stimulasi. Itu perawatannya harus dijelaskan. Terus ada perawatan stoma, itu juga di rumah juga harus dilanjutkan perawatannya. Jangan di rumah sakit oke, dari pulang ke rumah masuk lagi dengan kondisi infeksi. Itu perencanaan ulang yang benar-benar efektif. Perawat dapat mengetahui kemampuan keluarga untuk memberikan perawatan dari kebutuhan edukasi terkait perawatan serta perlunya menuju ke asumsi penyedia layanan kesehatan setelah proses pemulangan. Kita ini sudah jalan ya, ada beberapa hotel yang bisa melayani dan membantu orang tua ataupun pasien-pasien untuk perawatan postoperatifnya. Perawat harus mengidentifikasi tingkat pengetahuan keluarga. Habis itu penyedia layanan kesehatan terkait terlibat dan bertanggung jawab untuk mengecek perawatan dan pelaksanaan perawatan. Penyedia layanan kesehatan juga memberikan layanan edukasi untuk anak dan keluarga di rumah. Ya, kalau sudah di rumah sakit oke, sampai dengan pulang di rumah itu harus ada perawatan lanjutan. Diagnosa yang lebih muncul ada kecemasan, ketakutan, nyeri akut, defisiensi pengetahuan, risiko kekurangan volume cairan, gangguan proses keluarga, banyak lagi yang tadi ya, yang consideration tadi itu bisa menjadi masalah. Ya, kalau kita angkat itu sebagai suatu resiko, gitu ya, kayak resiko hipoglikemi, resiko hipertermi, gitu ya, bisa. Nah, itu yang terjadi dan sebagian besar membutuhkan intervensi. Ada pertanyaan sampai sini? Operasi langsung recovery. Sadar itu ada di ruang recovery. Jadi begitu selesai semua sudah langsung didaftarkan, sudah
Jadi observasi keseluruhannya sampai dia benar-benar bangun itu ada dulu. Iya, ada lagi? Kalau nggak ada saya nanya. Ini kalau gambaran di luar ya, jadi setting apa namanya, setting vokalnya aja kayak gitu. Tapi kalau yang saya lihat di luar itu kan banyak kayak hospital gitu ya, yang memang dia berfokus ke anak. Di kita sebenarnya ada, tapi kayak sekarang sudah berubah menjadi rumah sakit semua. Contohnya kayak Hermina saja. Tidak sakit umum. Padahal dulu ibu dan anak. Kalau ibu dan anak kan bisa ya ruang buat kebijakannya itu lebih mudah gitu. Jadi semuanya nah, ini salah satu. Tapi kalau orang di masa umum terus kayak samping dekatnya ya, dan mungkin ini adalah anak-anak yang memang sudah sangat sering berada di rumah sakit. Ya, jadi hubungan dengan tenaga kesehatan itu lebih dalam, bukan anak yang baru pertama kali ke rumah sakit. Nah ini salah satu yang bisa dilakukan yang saya tadi tanyakan. Jadi masukinnya nggak pakai kursi dorong, terus anak pakai duduk putih. Kita kayak gini. Ini lagi baca. Ini gambaran di kita juga. Ini proses anestesi. Nah ini yang saya gambarkan kalau dia usia masih bawah, itu memang dia memang susah kayak ini. Kalau sudah sekolah ke atas, saya akan lebih ya. Hah? Ada plastik. Astagfirullah. Ini gini. Jokowi ratu. Plastik kok.
Wes lah. Itu kan. Hebat ya, sudah kecil tinggal bahasa Inggris. Hebat sekali. Masih kecil tinggal bahasa Inggris. Ya, Pak. Iya. Gitu. Gila, kita pintar bahasa Inggris. Bukan ada kecil di PPT.
Thank you, Jambi. Gimana ini? Yang kita untuk pertimbangan pasien. Kalau orang dewasa mungkin dengan berbagai pemahaman yang sudah ada, saya ya aja mengenai itu. Tapi kalau ada anak, pasti harus tetap minimalkan untuk menjadi trauma dia ke depan. Oke, sudah cukup untuk hari ini. Ya. Ya. Fase identifikasi itu kan dari perawatnya ataupun pasiennya ngasih kayak aroma itu emang diperbolehkan atau dianjurkan atau nanti apa bisa menimbulkan komplikasi atau harus buat boleh sih kalau di Indonesia memang belum ada, tapi kalau di luar sih udah tinggal apa namanya mereka sudah punya merek tertentu gitu deh yang itu memang tujuannya untuk aroma yang bisa dipakai di operasi gitu. Tapi kalau di Indonesia bukan, jadi itu tuh kayak belasan ya mau apa Amerika celukan gitu nanti diberikan kayak ini ya dijelaskan aja biar dia familiar dengan hukumnya ini. Sudah ada lagi yang belakang sudah bangun. Terima kasih untuk hari ini ya. Maaf tidak ada kesalahan. Hari ini ya absen Mas. Ya absen Mas. So what the